Halo pendengar, tibalah saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati dan saya Rani Hafid sudah siap di studio untuk mendampingi Anda. Di acara ini kita akan belajar berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam dunia bisnis dan pribadi bersama-sama dengan Kwong dari Vietnam yang menjadi pemeran utama. Ya, Lilis, apa ya yang diperlukan untuk membuka rekening bank di Jepang ini? Pertama-tama tentunya kartu registrasi orang asing dan stempel pribadi. Atau kalau untuk orang asing bisa juga memakai tanda tangan sebagai ganti stempel. Yang paling baik, coba tanyakan dulu ke bank apa saja yang diperlukan sebelum pergi ke sana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan yang berhubungan dengan membuka rekening bank. Ungkapan dasarnya adalah, saya ingin membuka rekening. 口座を開きたいんですが。 Untuk menerangkan bahwa kita ingin melakukan sesuatu, maka ubahlah akhiran mas menjadi tai des. Jadi, hirakimas yang artinya membuka, diubah menjadi hirakitai des, ingin membuka. Koza artinya rekening, dan o menunjukkan objek dari kata kerja. Koza wo hirakitai desu, artinya saya ingin membuka rekening. Loh, tapi dalam ungkapan tadi kok bilangnya hirakitain desu? Oh iya, ketika kita ingin lebih menekankan artinya, maka kita katakan tain desu daripada tai desu. Ga di ujung kalimat mengandung arti tetapi, nuansanya dapatkah Anda memberitahukan saya? Ah, begitu. Oke. Baiklah, setelah tahu ungkapan dasarnya, kini mari kita dengarkan percakapan hari ini di mana Kwong telah datang ke bank untuk membuka rekening. Dia telah mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomornya dipanggil. Nah, inilah pelajaran ke-7 belajar bahasa Jepang kali ini. Kyou どのようなご用件ですか？口座を開きたいんですが。こちらにお名前とご住所、お電話番号を書いてください。Bagaimana pendengar, apakah Anda sudah bisa menangkap ungkapan dasarnya? Kini mari kita bahas satu persatu. 今日はどのようなご用件ですか? Apa yang bisa kami bantu? Kita sudah tahu bahwa kyo artinya hari ini, dan wa adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Donoyona artinya hal apa yang. Lalu goyoken adalah bentuk santun dari yoken yang artinya urusan. Deska berperan membuat kalimat tanya. Wah, kata benda juga ada bentuk santunnya ya? Ya, penggunaannya tergantung dari lawan bicara kita. Untuk membuat kata benda menjadi santun, ditambahkan kata depan o atau go, tergantung jenis kata bendanya. Untuk yoken, go lah yang paling tepat, sehingga menjadi goyoken. Untuk uang, misalnya, bahasa Jepangnya adalah kane, tetapi orang-orang kebanyakan menyebutnya dengan kata santun okane. Ah, betul. Orang Jepang kan memang menghargai uang ya. 口座を開きたいんですが。 Saya ingin membuka rekening. Itulah ungkapan dasar kita hari ini. Ya, waktunya kita untuk latihan. Ya, hari ini mari kita latihan penggunaan akhiran tai des, yang artinya ingin melakukan. Nah, coba ubah kalimat ginko ni ikimasu menjadi tai des. Ginko adalah bank dan ikimas adalah pergi. Ginko ni ikimasu. Ya, jawabannya ginko ni ikitai desu, betul? Betul sekali. Akhiran tai des menggantikan akhiran mas. Jadi ikimas berubah menjadi ikitai desu. Jawaban yang benar adalah ginko ni ikitai desu.
saya ingin pergi ke bank. Nah, kalau kita ingin membuat bentuk negatifnya, misalnya saya tidak mau pergi, maka caranya adalah dengan mengganti akhiran mas menjadi takunai desu. Jadi ikimas menjadi ikitaku nai desu. Betul. Mari kita kembali lagi ke pembahasan tadi. こちらにお名前とご住所、お電話番号を書いてください。 Tolong tulis nama, alamat, dan nomor telepon Anda di sini. Kochira ni artinya di sini. Kochira sendiri artinya tempat ini, lalu ditambahkan kata depan ni yang artinya di sini di. Onamae adalah bentuk santun dari kata namae yang artinya nama. Gojusho adalah bentuk santun dari kata jusho yang artinya alamat. Odenwa banggo adalah bentuk santun dari denwa banggo, artinya nomor telepon. Sementara kata bantu to artinya dan, yang menghubungkan kata benda dengan kata benda lainnya. Lalu terakhir, Rane, apa artinya kaite kudasai? Artinya silakan tulis, ya kan? Betul. Tapi kakimas atau tulis ini kan kata kerja. Kalau diganti menjadi bentuk perintah bukannya menjadi kakite. Oh bukan, ini juga bentuk irregular, di mana setelah diganti berubah menjadi kata kaite. Oke. Baiklah saudara, kini tiba saatnya untuk pojok Jotatsu no Kotsu untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya Jepang. Nah, hari ini kita akan ketengahkan tentang stempel pribadi. Salah satu budaya Jepang yang membuat orang asing terheran-heran adalah penggunaan stempel pribadi. Bahasa Jepangnya hanko atau ingkang. Benda ini mempunyai peranan penting dalam berbagai transaksi. Misalnya ketika akan membuka rekening bank, atau ketika hendak menyewa apartemen, dan sebagainya. Ada juga stempel tidak resmi yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Misalnya ketika menerima barang kiriman, dan sebagainya. Stempel seperti ini dijual umum dengan nama-nama Jepang yang biasa ada, seperti Sato, Suzuki, Takahashi, dan sebagainya. Sebagai orang asing, mungkin nama Anda tidak dijual di pasaran. Tetapi bila Anda memesannya, maka Anda juga bisa membuat dengan nama lengkap, nama depan saja, atau malah hanya inisial. Demikianlah Jotatsu no Kotsu, kiat untuk maju. Kini mari kita latihan ungkapan dasar hari ini. 講座を開きたいんですが。 Untuk mengatakan ingin melakukan. Tata bahasanya adalah dengan mengganti akhiran mas menjadi tai desu. Sementara lawan katanya tidak ingin melakukan. Gantilah akhiran mas menjadi takunai desu. Ya, baiklah, kita dengarkan sekali lagi percakapannya. 54番の方、今日はどのようなご用件ですか？講座を開きたいんですが。こちらにお名前とご住所、お電話番号を書いてください。 Terakhir pendengar, inilah kata-kata yang penting untuk diingat. どのような Hal seperti apa? 要件 Urusan, 名前 nama, 住所 alamat, 電話番号 nomor telepon, 書きます menulis. Pendengar, sekianlah pelajaran ke-7 belajar bahasa Jepang ini. Ya, Kuang telah berhasil membuka rekening bank dan dia akan ke kantor untuk bekerja pada siang harinya. Tetapi ketika tiba di kantor, dia sangat terkejut. Wah, kenapa ya? Tunggu tanggal mainnya di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sayonara.